Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 831 sampai bab 840. Apakah Anda mengatakan bahwa pakaian yang dikenakan Geralt harganya sama mahalnya? Rose bertanya tidak percaya. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Kita sudah tahu tentang status ayahnya, Dylan Crawford, sejak saat itu. Astaga. Keluarga mereka sekaya itu. Penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa Geralt memenangkan lotre. Dia pasti menghabiskan semua uang itu secara impulsif sekarang. Kata Mawar, tampaknya jutaan dolar yang dikeluarkan Geralt benar-benar meninggalkan dampak besar bagi mereka. Sekarang bibi tertua dan yang lainnya sudah pergi. Mari kita kembali ke toko dan meminta pengembalian uang untuk kartu keanggotaan ini. Ini terlalu mahal, begitu banyak uang di sana. Tidakkah menurut Anda sia-sia meninggalkan semuanya di sana? Tidak perlu untuk itu. Bea. Ini 1 juta dolar. Bagaimana Anda bisa mengabaikannya seperti tidak ada apa-apa? Juga, kenapa kamu punya banyak uang? Bea tampak sedikit ketakutan. Geralt tertawa sambil melirik Bea yang berada di belakang kemudi. Setelah itu, dia berkata, aku akan memberitahumu sesuatu. Sesuatu yang belum bisa kamu ceritakan kepada orang lain. Ini termasuk bibi kelima juga. Apa itu? Tanya Bi. Saya sebenarnya adalah pewaris kaya dan saya adalah tipe pewaris kaya yang memiliki jumlah uang yang tidak terbatas untuk dibelanjakan. Geralt menjawab dengan senyum bersemangat di wajahnya. Hahaha, tanpa diduga. Bea tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Baiklah, pewaris kaya. Jika Anda punya uang sebanyak itu, maka izinkan sepupu Anda yang sederhana untuk membantu Anda menghabiskan sebagian dari uang itu. Bea jelas mengira Geralt hanya menarik kakinya. Batuk, kamu bisa memilih untuk percaya padaku atau tidak. Geralt menjawab setelah berdeham. Ngomong-ngomong, hadiah apa yang akan kamu berikan kepada nenek untuk ulang tahunnya besok? Tanya Bi. Aku juga tidak tahu harus memberikan apa padanya. Aku akan memikirkannya besok. Suasana di rumah keluarga Yaleman sangat hidup. Hari ini adalah ulang tahun ke-80 Lady Yaleman. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, perjamuan ulang tahunnya yang ke-80 jauh lebih megah dan lebih meriah. Tidak hanya seluruh anggota keluarga Yaleman yang hadir. Ada beberapa tamu terhormat yang juga diundang ke sini untuk merayakan ulang tahun Lady Yaleman. Setiap hadiah dari para tamu terhormat harus dicatat di atas kertas dengan jelas dan diperiksa ulang. Anda benar-benar tidak boleh ceroboh tentang ini. Seharusnya ada banyak tamu terhormat yang hadir tahun ini dan pengaturan peringkat harus diperlakukan dengan sangat serius. Lady Yaleman mengenakan jubah pesta merah di pagi hari saat dia menginstruksikan kepala pelayan. Lady Yaleman mengambil tempat duduknya setelah itu. Setelah menerima sinyal dari orang tua mereka, generasi muda keluarga mulai maju untuk menawarkan hadiah mereka kepada Lady Yaleman. Nenek, ini gelang giok yang aku beli untukmu. Lihatlah dan lihat apakah kamu menyukainya. Seorang gadis datang dengan senyum manis di wajahnya. Saya suka itu. Saya sangat menyukainya. Oh, sepotong batu giok Nefrite. Kamu anak yang baik. Lady Yaleman tersenyum bahagia. Dia memegang tangan gadis itu sepanjang percakapan singkat mereka. Oh, Bi, kalian berdua baru saja tiba. Kurasa, Bea telah tiba bersama Geralt. Mereka kebetulan bertemu dengan Yura dan beberapa orang lainnya. Bea, hadiah apa yang kamu beli untuk nenek tahun ini? Jangan bilang bahwa Anda memberinya sulaman lain yang Anda buat sendiri lagi. Seperti yang Anda lakukan tahun lalu. Hahaha, Yura dan yang lainnya mulai terkekeh. Tawa Yura adalah yang paling jelas dan paling keras. Setelah dia puas dengan mengejek Bea, dia melemparkan tatapan dingin dan bermusuhan ke Geralt. Aku tidak menyangka kamu akan menghadiri pesta ulang tahun nenek juga. Hahaha, untuk berpikir bahwa kamu datang dengan tangan kosong. Kata Yura sambil tertawa. Setelah itu, dia berbisik ke telinga Geralt. Aku memperingatkanmu. Anda harus berhenti berpikir tentang meletakkan tangan Anda pada aset keluarga Yaleman. Jangan biarkan aku menangkapmu mencoba memasukkan pikiran aneh ke dalam kepala wanita tua itu. Geralt diam-diam mendengarkan kata-kata provokatif Yura. Dia bahkan tidak repot-repot menatapnya tetapi sebaliknya. Dia tersenyum ramah pada Bea. Ayo masuk sekarang. Katanya padanya. Mereka terus berjalan menuju nenek. Yura sangat marah sehingga tinjunya mengepal karena marah.
Orang kampung, aku tidak akan pernah melepaskanmu dengan mudah. Yura berpikir marah pada dirinya sendiri. Karena keluhan sebelumnya, Yura tidak pernah menyukai Geralt. Terlepas dari betapa jujur dan sopannya orang dusun itu, bajingan itu terus mencuri perhatian dari Yura ketika mereka berada di bar tadi malam. Yura tidak tahu apa yang dikatakan Geralt kepada Brandon pada akhirnya yang berakhir dengan kepalanya dibenturkan oleh Brandon di depan semua sepupunya. Yura menyalahkan sepenuhnya pada Geralt. Hal yang paling membuatnya kesal adalah ketika dia akhirnya menemukan seorang dewi yang dia minati. Geralt harus ikut campur dan mengacaukan kesempatannya untuk bersinar. Lihat, Nenek, ini hadiah ulang tahunku untukmu. Generasi muda keluarga itu masih menyajikan hadiah mereka di meja utama jamuan ulang tahun. Lady Yaleman menyeringai lebar. Dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan yang dia rasakan saat ini. Oh, bukan itu Bea. Apa yang membuatmu begitu lama? Apakah kamu sudah lupa bahwa hari ini adalah hari ulang tahun nenekmu? Dalam berjalan Bea dan Geralt, Rose memasang seringai licik saat dia berbicara. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan ulang tahun nenek? Bibi tertua, kamu terlalu berlebihan. Balas Bea segera. Hahaha, mari kita lihat hadiah ulang tahun seperti apa yang disiapkan Bea untuk nenek sepanjang tahun ini. Beberapa gadis secara bersamaan. Ibu Bea tampak kesal saat mendengar apa yang dikatakan gadis-gadis itu tentang putrinya. Dia kemudian mengarahkan senyum meyakinkan pada Bea sambil melirik hadiah yang dipegangnya. Dia tahu bahwa ibunya akan sangat senang jika dia menerima hadiah ini. Bea, cepat dan tunjukkan pada nenekmu hadiah yang kamu dapatkan untuknya. Kata Catherine. Baik, nenek. Ini adalah hadiah ulang tahun yang telah saya siapkan untuk Anda tahun ini. Itu gelang giok naga, kata Bea sambil membuka kotak itu dengan hati-hati. Gelang giok naga. Lady Yaleman tertegun sejenak. Dia melihat ke bawah pada hadiah itu dan menyadari. Itu seperti yang dia katakan. Gelang giok naga. Faktanya, Geralt sudah membeli gelang giok naga untuk dia sebelum ini dan harganya sekitar $15.000. Tentu saja, Lady Yaleman tidak mampu membeli hadiah sekecil itu. Tapi dia tahu betul bahwa keluarga Bea tidak baik-baik saja selama beberapa tahun terakhir. Itu adalah bagian dari alasan mengapa mereka tidak mampu memberinya hadiah yang layak saat itu. Namun, fakta bahwa Bea bersedia memberinya gelang giok naga yang bernilai lebih dari $15.000 secara alami membuktikan kesalehan Bea terhadapnya. Baik, itu cukup bagus. Lady Yaleman berkata sambil tersenyum. Gelang giok naga telah sepenuhnya memenangkan hati Lady Yaleman. Dan reaksinya benar-benar berbeda dari saat dia diberikan gelang giok Nefertiti sebelumnya. Ekspresi bibi dan sepupu kedua Geralt langsung berubah masam. Bea, ku dengar kau bekerja sebagai pekerja magang di Departemen Proyek Grup selama beberapa bulan sekarang. Kamu sudah dewasa dalam sekejap mata. Jika kinerjamu bagus, nenek akan mengajarimu cara berdagang. Dan mungkin saat itu, kamu akan bisa memimpin departemen yang lebih besar sendirian. Kata Nyonya Yaleman. Terima kasih, nenek. Bea sangat senang ketika mendengar kata-kata neneknya. Catherine sangat gembira mendengar kata-kata itu juga. Nenek, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa ini adalah gelang giok naga asli? Lagi pula, ada banyak tiruan di pasar. Ejek Yura saat dia mendekati mereka. Ekspresi wajah Bea sedikit berubah. Hal yang sama berlaku untuk Catherine, yang akhirnya memutuskan untuk membela putrinya. Yura, apa yang kamu bicarakan? Biarkan aku memberitahu Anda, gelang ini adalah sesuatu yang ibuku berikan padaku. Dan sekarang diberikan pada Bea. Tidak mungkin itu tiruan. Catherine mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar sudah habis-habisan saat ini. Nenek, saya belajar beberapa teknik identifikasi dasar ketika saya belajar di luar negeri. Mengapa Anda tidak membiarkan saya melihatnya? Kata Yura. Kata-kata Yura menimbulkan keraguan di hati Lady Yaleman, yang dengan cepat menjadi jelas di wajahnya. Bagaimanapun, dia mengenal menantu perempuannya, Catherine dengan sangat baik. Jika ini benar-benar barang yang sangat berharga, mengapa Catherine bersedia memberikannya sebagai hadiah ulang tahun? Lady Yaleman menyerahkan gelang giok naga ke Yura. Oh men, tidak ada keraguan tentang itu. Itu palsu. Yura menggelengkan kepalanya hanya dengan melirik gelang itu. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan Yura. Apa yang Anda tahu? Catherine menjawab dengan cemas. Hahaha, bibi kelima. Mengapa kamu terdengar sangat cemas? Baiklah kalau begitu, aku akan tutup mulut. Jika Anda mengatakan itu asli, kami akan memperlakukannya seperti itu. Dia melanjutkan untuk menyerahkan gelang giok ke Catherine. Namun, sebelum Catherine yang malang bisa meraihnya, dia melepaskan cengkeramannya dengan sengaja. Denting, dengan suara nyaring, gelang giok itu hancur berkeping-keping di tanah yang keras dan dingin.
Gelang giokku. Gelang giok telah hancur berkeping-keping. Mata Catherine melebar karena terkejut. Bea juga terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan Yura. Gelang giok ini adalah harta paling berharga di keluarga mereka. Neneknya telah memberikan gelang giok ini kepada ibunya sebelum diwariskan kepada Bea. Alasan mengapa Catherine rela melepaskan gelang itu sebagai hadiah untuk Lady Yaleman cukup sederhana. Suaminya saat ini berbaring di tempat tidur dalam keadaan vegetatif dan tidak ada harapan lagi untuknya. Ia berharap putrinya bisa membuktikan dirinya dan mendapatkan pengakuan dari keluarga Yaleman suatu saat nanti. Selama Lady Yaleman senang dan puas, maka Bea akan bisa bergerak maju. Jika tidak, jika Rose diizinkan untuk mendapatkan kendali penuh atas perusahaan di masa depan, maka semua harapan akan benar-benar hilang untuk Bea dan keluarganya. Tapi sekarang, benteng harapan terakhir ini telah dihancurkan ke tanah keras yang dingin. Yura jelas melakukan ini dengan sengaja. Kembalikan gelang giokku. Saya ingin Anda memberi saya kompensasi untuk gelang giok saya. Mata Catherine merah dan dibutakan oleh kemarahan saat dia bergegas ke depan dan mencengkeram kerah Yura dengan paksa. Semua orang di pesta ulang tahun menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap sumber keributan. Hentikan. Apakah kamu masih tahu bagaimana harus bersikap? Lady Yaleman berteriak marah pada mereka berdua. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita yang peduli dengan penampilan publiknya. Ibu, Yura melakukannya dengan sengaja. Dia sengaja mematahkan gelang giok nagaku. Catherine mengeluh dengan nada tertekan. Oh, lagi pula itu hanya gelang yang buruk. Kemungkinannya adalah, itu bahkan mungkin palsu. Jadi bagaimana jika itu adalah gelang giok naga asli? Bukankah kamu terlalu tua untuk bertengkar dengan juniormu sendiri? Apa kau tidak punya malu? Bibi kedua menimpali. Ini ulang tahun ibu hari ini di sini kamu mencoba untuk memulai perkelahian. Bagaimana Anda bisa nakal? Tidak bisakah kamu berperilaku sendiri? Oke, itu sudah cukup. Ini tidak lain hanyalah gelang giok. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang, karena sudah rusak. Lagi pula aku terlalu tua untuk memakai pakaian seperti itu. Apa yang dikatakan Rose tidak sepenuhnya salah. Apakah kamu benar-benar perlu melampiaskan amarahmu pada Yura seperti ini? Lady Yaleman berkata dengan santai. Penglihatan Catherine kabur karena air mata yang menggenang di matanya. Geralt menyadari betapa bias neneknya. Bahkan ketika Yura jelas-jelas salah di sini. Dia juga telah membeli gelang giok naga yang serupa sebelumnya. Jadi dia tahu bahwa gelang Catherine memang bukan tiruan. Alasan Yura melakukan apa yang dia lakukan adalah karena takut Bea akan mendapatkan cinta dan kasih sayang neneknya. Tidak lama kemudian semua orang mengalihkan perhatian mereka ke arah Geralt. Geralt, saya melihat bahwa Anda tidak membawa apa-apa. Apakah kamu benar-benar datang dengan tangan kosong ke perjamuan? Rose bertanya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Betul sekali. Di seluruh keluarga Yaleman, Rose paling membenci keluarga saudara ipar kelimanya, diikuti saudara ipar keempatnya. Namun, orang baru telah muncul di bagian atas daftar paling dibenci. Dan orang itu tidak lain adalah Geralt. Ini mengingat semua yang terjadi kemarin. Kakak ipar. Mungkin Anda benar. Kurasa dia terlalu miskin bahkan untuk membeli hadiah untuk Lady Yaleman saat ini. Haha, bibi kedua juga berkata. Saat itulah Lady Yaleman menyadari tangan Geralt memang kosong. Jadi, dia merasa sedikit kesal di hatinya. Lupakan, lagi pula aku tidak butuh hadiahnya. Lady Yaleman menjawab dengan acuh tak acuh. Geralt tetap diam dan dia tidak mengatakan apa-apa. Bu, saya pikir Anda harus menegur Bea dan memperbaiki caranya. Dia terus hanyut selama bekerja. Dugaan saya adalah bahwa dia hanya di sini untuk menyia-nyiakan semua uang warisan. Kita seharusnya tidak membiarkan ini berlangsung lebih lama lagi. Rose melanjutkan. Catherine membalas Rose dengan tergesa-gesa. Apa maksudmu dengan itu? Kapan Bea tidak bekerja keras untuk grup kita? Kalian semua harus berhenti berdebat sekarang. Saya tidak tahu siapa di antara Anda yang mengatakan yang sebenarnya. Tetapi hanya mereka yang layak yang akan menerima hadiah apapun. Bea, aku akan mengawasimu mulai sekarang. Jika Anda gagal memenuhi harapan saya, jangan salahkan nenek karena tidak berperasaan ketika saatnya tiba. Memperingatkan Lady Yaleman. Hahaha, nenek. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Jika bibi tertua saya mengatakan dia mengatakan yang sebenarnya, maka biarlah. Saya merasa tidak enak badan. Jadi saya akan kembali dulu. Nikmati perjamuannya. Bea menjawab dengan mata merah berkabut. Bea berdiri dan segera pergi setelah mengatakan itu. Bea, Catherine mengejar putrinya. Geralt mengerutkan kening. Sepertinya ini bukan pertama kalinya Rose dan Yura mengincar Bea dan ibunya. Khawatir dengan kondisi Bea, Geralt pun ikut di belakang Catherine. Lihat, ibu, jika Bea bisa bertingkah seperti ini di depanmu,
Tidak sulit membayangkan bagaimana dia biasanya bertindak di depanku di tempat kerja kita. Rose berkata, dia bisa pergi jika dia mau. Keluar dari akal pikiran Lady Yaleman menanggapi dengan dingin. Dia kemudian berbalik untuk melihat pemandangan perjamuan. Apa yang sedang terjadi? Ada begitu banyak tamu terhormat di pesta ulang tahunku tahun lalu sekitar waktu ini. Kemana mereka semua pergi tahun ini? Lady Yaleman tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Yuma menjawab, ya, memang terasa agak aneh. Mengapa ada begitu sedikit tamu di sini hari ini? Maksudku, bukankah aku secara pribadi mengundang mereka ke sini ke perjamuan? Di wajah Lady Yaleman ada ekspresi masam. Dia memberi isyarat kepada kepala pelayannya, Sheldon, untuk melangkah maju. Dia bertanya kepadanya tentang tingkat partisipasi yang rendah untuk tamu yang mereka undang secara khusus ke acara tersebut. Sheldon menjawab, Nona Yaleman, saya minta maaf. Tetapi saya juga tidak tahu mengapa ini terjadi. Banyak tamu dan mitra terhormat yang kami undang tiba-tiba menelepon untuk mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi dan mereka tidak dapat hadir lagi di sini. Mereka hanya meminta saya untuk memberi selamat kepada Anda atas nama mereka. Sampai sekarang, ada lebih dari 30 ketua dari berbagai perusahaan yang menelepon kami untuk memberitahu kami tentang ketidakhadiran mereka. Apa? Lady Yaleman meledak dengan marah. Saya mengerti sekarang. Mereka pasti sudah merencanakan ini bersama. Sepertinya keluarga kami benar-benar menurun sekarang. Jika beberapa dekade yang lalu, tempat ini akan penuh sesak setiap kali keluarga Yaleman mengadakan acara. Tapi sekarang, orang-orang bahkan tidak repot-repot menghadiri acara tersebut. Bahkan setelah kami secara pribadi mengirimi mereka undangan. Yuma dan yang lainnya tetap diam. Yuma, apakah kamu sudah mendapatkan proyek yang aku minta? Atau apakah kita kembali dengan tangan kosong? Tanya Nyonya Yaleman. Perputaran modal kami adalah masalah utama saat ini. Bu, saya sudah mengerjakannya secepat mungkin. Saya akan menemukan solusi untuk masalah rantai pasokan sebelum besok berakhir. Setelah itu, saya akan mencoba mendapatkan proyek yang menguntungkan, jawab Yuma. Ya Tuhan, rumah kami tidak lagi terasa seperti rumah yang layak. Dan hal yang sama terjadi pada bisnis kami yang berdarah. Apakah kita benar-benar akan tertinggal dari keluarga Long dan Quarrington seperti ini? Lady Yaleman berkata dengan sedih. Mendadak, kepala pelayan tiba-tiba bergegas ke mansion dari pintu masuk utama. Bu, apa yang terjadi? Sheldon, tanya Nyonya Yaleman. Kamu harus bergegas dan keluar untuk melihatnya. Ada konvoi di luar dengan hadiah untukmu. Sheldon berkata dan dia terlihat sangat gugup. Nyonya Yaleman terkejut. Sheldon tidak akan pernah bereaksi berlebihan jika itu adalah hadiah biasa dari tamu biasa. Jadi, siapa yang mungkin? Lady Yaleman sejenak terkejut. Jadi, dia bangkit dari tempat duduknya dan mengikuti Sheldon keluar rumah. Yuma, Rose, dan yang lainnya juga mengikuti di belakang mereka karena penasaran. Ketika akhirnya mereka keluar dari mansion, mereka melihat lebih dari selusin Rolls-Royce Phantom di luar pintu. Kendaraan ini biaya setidaknya 3 juta dolar pop. Sebuah tim pengawal berpakaian hitam berdiri dalam antrean. Masing-masing dari mereka memegang kotak hadiah di tangan mereka. Bapak, Crawford dari keluarga Crawford mengirimkan hadiah ini kepada Anda, Lady Yaleman. Keluarga Crawford mengucapkan selamat ulang tahun untukmu. Pemimpin pengawal akhirnya angkat bicara. Lady Yaleman dan yang lainnya semua tercengang dan kehilangan kata-kata. Presentasi hadiah tidak bisa lebih menarik dari ini. Beberapa detik kemudian, pengawal pertama membuka kotak hadiah di tangannya. Ginseng berumur 1000 tahun. Apa? Ginseng berumur 1000 tahun. Semua orang terkejut. Panci marmer putih kuno. Apa? Lady Yaleman tampak tergerak oleh hadiah yang dilihatnya. Yuma dan Rose di sisi lain hanya bisa menelan ludah dengan gugup. Lukisan Henry Matisse otentik. Kotak hadiah ketiga adalah yang berikutnya dibuka. Lukisan Henry Matisse yang otentik. Semua orang berkerumun di sekitar kepala pelayan. Bapak, Crawford dari keluarga Crawford. Siapa dia? Bagaimana mungkin dia begitu murah hati dan boros? Masih banyak lagi kotak hadiah yang belum dibuka. Ini membuat semua orang di keluarga Yaleman, termasuk Lady Yaleman sendiri, merasa sangat terpesona. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan setiap hadiah ini sebagai harta yang langka. Setiap hadiah memiliki kisahnya sendiri untuk diceritakan dan semuanya memiliki sejarah yang sangat kaya. Mereka semua sangat berharga. Lady Yaleman dipenuhi dengan kegembiraan. Pada usia lanjut 80 tahun, dia jelas sudah ada cukup lama. Tetapi tidak pernah dalam hidupnya dia menyaksikan pemandangan yang begitu besar sebelumnya. Nona Yaleman, ini adalah daftar hadiah yang diberikan hari ini.
Silakan lihat itu. Pria muda yang memimpin rombongan kepala pelayan menyerahkan daftar kepada Lady Yaleman dengan hormat. Tidak, tidak perlu untuk itu. Aku tidak perlu melihatnya lagi. Terima kasih Ten Crawford untuk semua hadiah ini. Namun, Anda harus memberitahu dia bahwa hadiah ini benar-benar terlalu mahal. Omong-omong, saya rasa saya belum pernah bertemu Mer Crawford yang Anda bicarakan sebelumnya. Bisakah Anda memberitahu saya siapa tuan Anda? Lady Yaleman bertanya sambil tersenyum. Suasana dingin yang menyelimuti pemandangan itu mencair dalam sekejap. Nona Yaleman, jika tidak ada yang lain, maka kita akan pergi sekarang. Sekarang jika Anda permisi, jelas bahwa orang-orang ini diperintahkan untuk menutup mulut mereka. Kenapa kamu tidak kembali untuk minum? Tanya Nyonya Yaleman. Saya menghargai tawaran murah hati Anda, tetapi saya benar-benar tidak bisa. Maafkan saya. Begitu pemuda itu mengucapkan selamat tinggal, rekan-rekannya yang lain naik ke mobil dan segera pergi. Ya Tuhan, bisakah lebih mewah dari itu? Pengawal dan rombongan semuanya sangat tenang dan disiplin. Siapa keluarga Crawford dan keluarga macam apa mereka? Anggota keluarga Yaleman semua terkejut. Ibu, Tuan Crawford dari keluarga Crawford. Kurasa kita belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Mengapa mereka memberi kita hadiah yang begitu mahal? Perkiraan kasar menempatkan hadiah ini mendekati 150 juta dolar. Yuma sangat bersemangat hingga tangannya gemetar tak terkendali. Ya, mereka benar-benar terlihat seperti harganya mahal. Tuan Crawford dari keluarga Crawford. Benar-benar dermawan bukan? Tapi bukankah aneh bahwa kita belum pernah bertemu mereka sebelumnya? Aku sudah ada begitu lama dan belum pernah mendengar tentang keluarga seperti itu sebelumnya. Mungkin mereka salah satu teman sekelas junior. Lady Yaleman berkata dengan tidak percaya. Kaget. Semua junior saling bertukar pandang. Bahkan teman sekelas terbaik pun tidak akan pernah mau memberikan hadiah ulang tahun senilai lebih dari 150 juta dolar. Apa yang dikatakan Lady Yaleman terdengar terlalu mengada-ada. Bu, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Jika mereka bersedia memberikan hadiah mewah seperti itu, apapun yang terjadi, itu akan menjadi milik Anda. Jika Anda menjual salah satu dari barang ini, Anda pasti akan dapat menyelesaikan krisis keuangan yang dihadapi keluarga kami saat ini. Rose berkata dengan binar di matanya. Diam, berhenti mengoceh omong kosong seperti itu. Ini adalah hadiah yang telah diputuskan dengan murah hati oleh keluarga Crawford untuk diberikan kepada saya. Siapa yang memberi Anda keberanian untuk bahkan membuat saran yang keterlaluan? Tidak ada yang boleh menyentuhnya sebelum saya memastikan identitas sebenarnya dari tua Crawford ini. Jika ada yang berani mengambil salah satu dari hadiah ini, saya akan menendangnya keluar dari keluarga. Tidak ada pertanyaan yang diajukan. Nyonya Yaleman menjawab. Pada saat yang sama, Lady Yaleman menatap intens konvoi yang melaju ke cakrawala. Bu, apa yang kamu lihat? Yuma maju dan bertanya ketika dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan hadiah ulang tahun ibunya, setidaknya untuk saat ini. Saya melihat orang-orang yang baru saja turun dari mobil. Yuma, apakah kamu melihat betapa terlatih dan disiplinnya orang-orang itu? Mereka bukan bawahan dari keluarga kaya Anda yang biasa-biasa saja. Itu pasti. Mungkin mereka bekerja untuk salah satu keluarga top di sekitar sini. Dengan kata lain, kita harus mencari tahu identitas Tuan Crawford ini sesegera mungkin sehingga kita bisa menghubunginya dan memintanya untuk membantu kita melewati cobaan ini. Kata Lady Yaleman dalam pandangan ke depan. Mengerti. Bu, sebenarnya ada kemungkinan lain. Bibi kedua tiba-tiba menimpali. Apa mungkin? Mungkin Mer Crawford naksir dan tertarik pada salah satu wanita muda di keluarga Yaleman. Mungkin dia memberi kita semua hadiah ini sekarang sebagai persiapan lamaran pernikahannya di masa depan. Bibi kedua berkata dengan senyum licik. Di antara mereka semua, Isabel, putri bibi kedua adalah gadis paling cantik dengan temperamen yang paling menonjol. Dia hanya mencoba memberitahu semua orang bahwa Tuan Crawford yang kaya mungkin sangat tertarik pada putrinya sendiri. Hahaha, kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Rose menjadi tidak senang segera setelah dia mendengar ini. Bagaimanapun, putranya, Yura seharusnya menjadi pewaris masa depan keluarga. Mengapa? Jika dia tidak memuntahkan semua omong kosong ini hanya untuk mencoba dan mendapatkan rahmat yang baik dengan Lady Yaleman. Mereka mungkin bekerja bersama sebagai sebuah tim ketika situasi mengharuskannya. Pada akhirnya, kepentingan pribadilah yang mendominasi di atas segalanya. Dengan demikian, tidak dapat dihindari bahwa tujuan mereka berbeda. Tapi apa yang dia katakan masuk akal juga. Seorang tuan muda dari keluarga papan atas tidak akan pernah merepotkan dalam melakukan sesuatu dan mereka juga tidak akan pernah membuat niat mereka langsung dan jelas.
Ada kemungkinan nyata bahwa Tuan Crawford memang jatuh cinta pada salah satu wanita muda dari keluarga Yaleman. Isabel, kamu baru saja mulai bekerja dengan perusahaan baru-baru ini setelah belajar di luar negeri selama bertahun-tahun. Saya yakin Anda telah bertemu banyak orang dan berpartisipasi dalam berbagai acara dan kesempatan. Ya. Apakah Anda ingat bertemu dengan tuan muda yang kuat dan tangguh seperti itu? Tanya Nyonya Yaleman. Bagaimanapun, dia sangat menyadari betapa menariknya Isabel. Ya, Bea setara dengan kecantikannya tapi dia jarang terkena acara besar dan dunia luar dibandingkan dengan Isabel. Isabel mengambil waktu sejenak untuk memikirkan pengalamannya sebelum dia menjawab. Kurasa begitu, Nenek. Yah, jika itu masalahnya, maka kita akan menganggapnya sebagai berkah bagi keluarga Yaleman. Isabel, jika ada sesuatu yang kamu inginkan atau butuhkan di masa depan, jangan ragu untuk memintanya pada Nenek. Kata Nyonya Yaleman. Terima kasih, Nenek, jawab Isabel dengan semangat. Kata-kata ini menandakan kemungkinan bahwa Isabel akan dapat mengamankan posisi tinggi untuk dirinya sendiri di perusahaan. Nenek memegang tangan Isabel saat mereka kembali ke mansion. Sekitar waktu inilah Yuma tiba-tiba menerima panggilan telepon. Apa yang baru saja Anda katakan? Bisakah kamu mengulangi dirimu sekali lagi? Ekspresi wajah Yuma langsung berubah. Setelah menutup telepon, sepertinya semua warna telah terkuras dari wajah Yuma secara instan. Ibu, Yuma sedikit bingung dan dia dalam keadaan tercengang saat dia mendekati Lady Yaleman. Apa yang salah? Sesuatu terjadi pada perusahaan. Apa yang terjadi? Ekspresi wajah Lady Yaleman langsung berubah. Yuma menelan ludah dengan gugup dan berkata, selama beberapa hari terakhir, rantai pasokan perusahaan berada di bawah tekanan. Jadi saya mengikuti prosedur biasa untuk mengajukan pinjaman ke bank. Bawahan saya baru saja menelepon untuk mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan pinjaman. Bank baru saja menolak aplikasi pinjaman kami. Apa? Lady Yaleman benar-benar tidak mengharapkan hal-hal berubah ke selatan begitu cepat. Apa yang kamu gunakan sebagai jaminan? Tanya Nyonya Yaleman. Saya memasang tanah yang ada yang akan digunakan keluarga Yaleman untuk proyek kami. Saya selalu melakukan hal yang sama dan itu akan selalu berakhir dengan kesuksesan. Tetapi bank baru saja memberitahu kami bahwa mereka tidak akan melepaskan tanah itu kembali kepada kami lagi. Kami sudah mencoba bernegosiasi tetapi tidak ada yang bergerak maju. Itu pasti keluarga panjang. Itu pasti keluarga panjang. Yuma berkata dengan ekspresi pucat di wajahnya. Ternyata, penjamin yang Yuma andalkan adalah keluarga Long. Tepatnya, itu adalah salah satu anggota keluarga yang lebih senior yang secara pribadi mendekatinya untuk membicarakan pinjaman itu. Dia sama sekali tidak menyadari fakta bahwa dia telah masuk ke dalam jebakan yang mereka buat hanya untuknya. Bagaimanapun juga, mereka juga tertarik pada sebidang tanah itu. Kesadaran Yuma datang agak terlambat. Lady Yaleman sangat marah sehingga dia menamparkan wajah Yuma dengan kejam. Keluarga panjang selalu menjadi saingan lama keluarga Yaleman. Namun, Yuma telah dibutakan oleh nafsunya akan uang. Bahwa dia bersedia menanggung resiko bekerja sama dengan musuh-musuhnya. Mempertimbangkan betapa kuat dan berpengaruhnya keluarga Long, mereka mampu memanipulasi pilihan bank hanya dengan menjentikkan jari mereka. Kamu, apakah kamu mencoba membuatku kesal sebanyak yang kamu bisa? Lady Yaleman berkata sambil melambaikan tongkat di tangannya. Bu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kami sudah setengah jalan melalui proyek kami sekarang. Apakah keluarga panjang mencoba memanfaatkan semua persiapan kita? Yuma bertanya dengan ekspresi sedih. Menamparkan, kamu makhluk kecil yang tidak berguna. Jangan tanya itu padaku. Lady Yaleman sangat marah sehingga dia tidak ragu untuk menamparkan Yuma untuk kedua kalinya. Dia sangat marah sehingga dia kehilangan semua tenaga untuk melanjutkan perayaan ulang tahunnya. Dengan marah dari telinga, dia menyerbu ke dalam gedung. Bea, kamu baik-baik saja. Bea menangis sambil berlari sepanjang perjalanan pulang. Gerald mengikutinya dari belakang. Bea langsung berlari ke kamar paman kelima. Dia memegang tangannya saat dia menangis. Ayah, aku tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa berbicara dan membela ibu ketika semua orang menyerangnya. Saya adalah kekecewaan. Saya sangat menyesal karena saya gagal memenuhi harapan Anda. Kata Bea sambil menangis. Ibu memberi saya gelang favorit dan paling berharganya dengan maksud memberikannya kepada nenek sebagai hadiah ulang tahun. Untuk menyenangkannya dan membuatnya bahagia. Dia melakukan ini dengan harapan saya akan berusaha maju di perusahaan. Tapi Yura mematahkan gelangnya. Dia melakukannya dengan sengaja. Aku tahu dia melakukannya. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dia lakukan. Tapi ayah, nenek membalikkan pipi yang lain dan menuduh ibu bereaksi berlebihan.
Dia mengatakan bahwa itu tidak lebih dari sekedar gelang giok. Ayah, mungkinkah di mata nenek, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Yura sama sekali. Bea merasa sangat sedih hari ini. Biasanya, dia hanya akan menanggungnya ketika orang lain mengejeknya atau ibunya. Namun, kali ini, ada tampilan ketidakadilan yang mencolok. Tidak tahan lagi. Dia berlari sepanjang jalan pulang. Apakah kamu tidak tahu betapa Rose membencimu? Atau aku dan ibu? Setiap hari, dia akan mencoba mencari segala macam alasan untuk mengirim kami ke pengasingan dari keluarga. Baik, aku tidak akan pernah kembali ke keluarga Yaleman mulai sekarang, kata Bea. Dia membenamkan kepalanya ke tempat tidur ayahnya dan terus menangis. Gerald hanya bisa menepuk bahunya dengan lembut saat dia mencoba yang terbaik untuk menghiburnya. Meskipun Bea adalah gadis yang baik dan toleran, dia juga memiliki harga diri. Tidak ada seorang pun di bumi yang akan mampu menanggung siklus diskriminasi dan intimidasi yang tidak pernah berakhir. Tidak ada orang lain yang mengerti apa yang dirasakan Bea saat ini, selain Gerald sendiri. Omong-omong, jika keluarga Bea tidak membantu ibunya saat itu, mereka tidak akan berakhir dalam keadaan yang mengerikan. Karena ibunya telah mempercayakannya untuk menangani masalah ini, Gerald harus menemukan solusi untuk mengakhiri bahaya paman kelimanya. Sepupu, aku minta maaf telah membuatmu khawatir. Saya sangat menyesal Anda bahkan tidak bisa menikmati jamuan makan hari ini. Bea mulai meminta maaf bahkan sebelum dia benar-benar berhenti menangis. Dia menyeka air mata dari wajahnya sambil mengendus tanpa henti. Tidak masalah. Dengar, Bea. Kau harus berhenti berpikiran muram seperti itu. Semuanya akan lebih baik di masa depan. Pasti akan. Dan Anda memegang kata-kata saya tentang itu. Gerald berkata sambil memegang tangan Bea. Ya, aku berharap begitu. Bea mengangguk. Ponsel Bea tiba-tiba berdering. Melihat ide penelepon mengungkapkan bahwa itu adalah panggilan telepon dari Seldon, kepala pelayan Lady Yaleman. Keluarga Yaleman mengadakan pertemuan keluarga darurat. Semua orang harus berada di sini sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, Seldon segera menutup telepon. Pergi dan cuci mukamu dan kita akan pergi. Sebelum, kata Gerald, persetan. Aku pergi ke sana. Aku bahkan tidak akan menginjakkan kaki di tempat yang ditakuti itu. Akhirnya, saya mengerti mengapa bibi saya menolak untuk tinggal di sana. Meskipun dia adalah individu yang luar biasa dan cakap. Serius, cepat atau lambat, aku akan mati karena semua siksaan yang mereka berikan padaku. Jawab Bea dengan marah. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamu juga harus memikirkan ibumu. Saya yakin bibi tertua Anda akan terus membuat segala macam komentar menggelikan tentang dia. Anda setidaknya harus pergi sekarang. Gerald menjawab sambil tersenyum. Bea memikirkannya sejenak sebelum dia mengangguk sedikit. Akhirnya, dia setuju dengan kata-kata Gerald. Rapat berakhir pada pukul 2 siang. Gerald tidak ikut dengan Bea ke pertemuan keluarga darurat. Sebagai gantinya, dia tinggal di rumah untuk membantu paman kelimanya mengerjakan anggota tubuhnya agar tetap berfungsi. Bea akhirnya pulang dengan Catherine dari pertemuan. Gerald bisa mendengar Catherine mengutuk keras begitu mereka kembali. Rose, aku bersumpah demi Tuhan, ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Tidak akan ada akhir untuk ini sampai darah tertumpah. Beraninya kau menggertak orang seperti ini. Aku datang untukmu. Catherine mengutuk. Bibi kelima. Ada apa? Tanya Gerald. Catherine tidak menjawab pertanyaannya. Matanya merah dan air mata mengalir di dalamnya saat dia berjalan langsung ke rumah. Bea juga tampak dalam suasana hati yang buruk. Namun, alih-alih mengabaikannya, dia membalas Gerald. Sepupu. Sesuatu yang buruk telah terjadi pada keluarga Yaleman. Semuanya benar-benar berantakan sekarang. Sesuatu terjadi. Bea melanjutkan untuk menjelaskan kepada Gerald apa yang terjadi pada keluarga Yaleman. Singkatnya, keluarga Yaleman, yang sudah berada di tempat pembuangan sampah baru saja ditikam dari belakang oleh keluarga Long. Lagi, keluarga Long telah menetapkan garis bidik mereka pada sumber pendapatan utama keluarga Yaleman, yang juga merupakan sisa proyek pembangunan terbesar yang mereka miliki. Ini terlepas dari kenyataan bahwa keuangan keluarga Yaleman cukup terstruktur dengan baik untuk mereka balas. Namun, keduanya memiliki kendali atas industri besar yang selanjutnya memicu permintaan modal yang tidak pernah berakhir. Hal ini terutama berlaku untuk jenis bisnis yang melibatkan keluarga mereka secara langsung. Itu adalah garis hidup langsung keluarga Yaleman, yang tampaknya mereka tidak akan ada lagi. Proyek besar seperti itu telah direnggut dari tangan mereka. Itu wajar bagi mereka untuk merasakan rasa sakit pada contoh pertama. Ketika Lady Yaleman menguliahi Rose untuk kesalahannya, dia menyalahkan orang lain. Lebih tepatnya, dia menekan Bea untuk mendapatkan proyek baru untuk perusahaan.
Lady Yaleman sangat frustrasi sehingga dia memberitahu siapapun yang tidak aktif dan tidak mau ikut campur untuk tersesat dari keluarga. Dia mengarahkan jarinya langsung ke bibi kelima Bea dan Geralt. Hal ini tentu saja membuat keduanya kesal. Hahaha, apakah itu semuanya? Maka itu seharusnya menjadi pekerjaan yang cukup mudah. Geralt berkata dengan senyum masam di wajahnya setelah mendengarkan Bea. Sepupu, keluarga Yaleman benar-benar kacau sekarang. Jadi jangan bercanda denganku lagi. Tuhan, saya dan ibu saya benar-benar frustrasi sekarang. Ini jelas semua kesalahan paman tertua saya. Dia adalah orang yang membawa kita ke dalam kekacauan ini, jadi mengapa mereka malah menyalahkan kita? Bea mulai mengeluh. Untuk apa aku bercanda denganmu? Kau tahu, nenek tidak merasa seperti ini karena kalian baru saja kehilangan proyek ini. Lagi pula, keluarga Yaleman tidak terlalu membutuhkan uang. Namun, dia merasa cemas karena keluarga Yaleman tidak memiliki proyek baru lagi. Keluarga Yaleman menghususkan diri dalam pengembangan teknik. Memiliki proyek di tangan seperti terus-menerus memiliki kampanye iklan. Itu semua membayar untuk memiliki nama kami beredar di antara klien potensial kami. Tanpa proyek, satu-satunya hasil adalah spiral ke bawah. Dan hal inilah yang benar-benar dikhawatirkan nenek. Jawab Geralt, kurasa kau benar. Tetapi meskipun saya berada di departemen proyek, saya tidak bisa menangani seluruh proyek sendirian. Rose seharusnya bertanggung jawab atas semua ini. Saya tahu dia hanya berusaha menyingkirkan saya dan ibu saya. Dia tidak akan berhenti sampai kita keluar dari keluarga. Kalau begitu, kamu seharusnya mendapatkan beberapa proyek skala besar untuk grup Yaleman dan tunjukkan padanya bahwa kamu adalah orang yang cakap. Aku akan membantumu dengan itu. Geralt menjawab sambil tersenyum. Ini dia. Tarik kakiku lagi. Aku tidak bercanda denganmu. Aku sangat serius. Geralt menggelengkan kepalanya sebelum mengeluarkan ponselnya. Setelah mengucapkan beberapa kata ke telepon, Geralt memandang Bea dan, sudah selesai. Anda bisa pergi ke markas besar Trasdeck Group nanti sore dan penanggung jawab di sana akan menyerahkan proyek itu kepada Anda. Oke. Saudara sepupu, Anda kenal orang-orang di Trasdeck Group. Bea selalu merasakan sesuatu yang misterius tentang Geralt. Ya, tentu saja. Salah satu teman sekelasku bekerja di sana. Geralt menjawab sambil berpura-pura tidak tahu. Lagi pula, ini belum waktunya baginya untuk mengungkapkan identitasnya. Meskipun dia tidak perlu menyimpan rahasia apapun dari Bea, masih ada beberapa hal yang menurutnya sangat sulit untuk dijelaskan. Jangan khawatir tentang itu. Kapan aku pernah berbohong padamu? Setelah pergi ke sana, Anda akan bertemu seseorang bernama Mercaiden Zeli. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek ini. Geralt menjawab dengan serius. Bea mengangguk ketika menyadari Geralt tidak membodohinya. Tidak ada yang menimbulkan banyak kesulitan bagi Geralt yang telah memperoleh kendali penuh atas semua bisnis keluarga di Weston. Tentu saja, Bea tidak akan membuang waktu untuk berbicara dengan Geralt. Setelah menyegarkan diri, Bea langsung menuju markas besar Trasdeck Group. Dia melakukannya dengan keyakinan penuh pada sepupunya, bahwa dia tidak memperdayanya. Trasdeck Group adalah perusahaan besar di Yanken. Itu bukan bisnis keluarga, tetapi umumnya dianggap sebagai dewa kekayaan bagi banyak bisnis keluarga. Oleh karena itu, kekuatan dan pengaruh mereka benar-benar tak terbayangkan. Nona, ada banyak klien di sini hari ini, jadi tolong tunggu di ruang tunggu VIP. Ketika Bea tiba di gedung mereka, seorang perwakilan layanan pelanggan membawa Bea ke ruang tunggu VIP dengan sangat hormat. Setelah memasuki ruang tunggu, Bea melihat beberapa kenalannya menunggu di dalam. Secara bersamaan, semua kenalan itu juga melihat Bea. Astaga, kenapa kalau bukan Bea, Anda datang ke sini juga? Ini kalian. Bea mengernyit begitu melihat mereka. Duduk di sana tidak lain adalah keluarga paman sulungnya yang terdiri dari 3 orang dan juga keluarga paman keduanya yang terdiri dari 3 orang. Apa yang terjadi hari ini memupuk kebencian Bea terhadap Rose dan seluruh keluarga Yaleman. Betapa tidak sopannya dirimu, Bea. Bukankah kamu seharusnya menyapa orang yang lebih tua ketika kamu melihat mereka? Apa kau tidak punya sopan santun? Atau bahkan rasa sopan santun dasar? Tanggapan Rose dingin seperti biasanya. Yuma memelototinya dengan ekspresi marah. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia bertanya. Saya di sini untuk mendiskusikan proyek kita. Bea membawa tas yang dipegangnya. Semua orang di ruang tunggu VIP semuanya adalah bos atau taipan lokal. Entah itu atau mereka adalah pemilik kelas 2 dari perusahaan mereka masing-masing. Sama seperti paman tertuanya. Dia adalah satu-satunya orang di sini yang berpakaian seperti karyawan biasa. Apa katamu? Anda di sini untuk membicarakan sebuah proyek? Rose bertanya sambil tertawa di depan wajah Bea. Dia menatap Bea seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh.
Apakah Anda tahu bahwa ini adalah grup Trust Deck yang sedang kita bicarakan? Mengapa Anda tidak melihat sekeliling Anda lagi dan melihat orang macam apa yang sedang menunggu di sini sekarang? Anda benar-benar berpikir bahwa Anda akan mendapat kehormatan bekerja dengan orang-orang ini berdasarkan kemampuan Anda. Bibi kedua berkata sambil tersenyum kecut. Hei, mungkin Bea mulai panik karena ucapanmu tadi. Mungkin dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak lain adalah kewajiban bagi keluarga. Mungkin dia sangat takut diusir dari keluarga sehingga dia tidak punya pilihan selain mencoba peruntungannya di sini. Yura menggelengkan kepalanya sambil mengarahkan senyum pahit pada Bea. Kedengarannya benar. Belum pernah saya mendengar karyawan biasa datang ke markas besar Trust Deck Group hanya untuk berbicara dengan penanggung jawab proyek kecil yang menyedihkan. Bea, aku peringatkan kamu. Jangan pernah berpikir untuk memberi tahu mereka bahwa kamu adalah bagian dari keluarga kami. Anda tidak membawa apa-apa selain rasa malu dan malu atas nama kami. Kata Isabel dengan nada menghina. Bea sangat marah. Tetapi dia tidak memedulikan mereka. Dia duduk di sudut ruang tunggu VIP. Kau tahu. Lupakan saja. Mari kita abaikan saja gadis bodoh itu. Yura, bukankah kamu mengatakan bahwa teman sekelasmu dari M Country juga bekerja di sini? Ayah teman sekelasmu tahu Pak Hudel. Siapa manajer di sini, kan? Kenapa dia belum datang? Tanya Yuma. Mereka ada di sini untuk meminta bantuannya. Jika Yura bisa mendapatkan proyek kali ini, posisinya sebagai pewaris masa depan keluarga Yaleman akan menjadi batu. Inilah alasan mengapa mereka memutuskan untuk datang ke sini. Yang tertua kedua, bagaimanapun, adalah sekelompok yang tidak tahu malu. Jadi mereka juga memutuskan untuk mengikuti Yura dan keluarganya sampai ke sini. Namun, Yuma tidak takut mereka akan mencuri perhatian dari Yura. Saya sudah membuat panggilan telepon sekarang. Hudel masih rapat. Ayah teman sekelasku sudah memberitahunya tentang ini sekarang. Karena dia tahu bahwa kami dari keluarga Yaleman dan secara pribadi datang ke sini untuk menemuinya. Saya yakin dia tidak akan mengabaikan permohonan kami. Yura menjawab dengan percaya diri. Baik-baik saja maka. Sekitar saat inilah seorang resepsionis cantik mendekati mereka. Apakah Anda Tuan Yuma Yaleman? Iya, halo. Tuan Yaleman, Tuan Hudel baru saja menyelesaikan rapatnya. Silakan menikmati secangkir teh sambil menunggu di sini. Saya akan membawa Anda ke kantor Mer Hudel untuk melanjutkan diskusi Anda nanti. Baik, terima kasih banyak. Yuma dan Rose sangat gembira ketika mereka menyadari bahwa rencana mereka berjalan dengan lancar. Namun, pada saat yang sama, mereka menghela nafas setelah menyadari bahwa mereka harus merendahkan diri di depan orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sejujurnya, Mer Hudel hanyalah seorang asisten manajer. Dia hanyalah salah satu dari banyak manajer di departemen kesekretariatan. Itu tidak seperti mereka memiliki pilihan yang lebih baik. Yang sangat dibutuhkan Yuma sekarang adalah proyek yang akan mengamankan posisinya di keluarga Yaleman. Lagi pula, ada juga keluarga Long dan Quarrington dalam persamaan. Yang berarti Trust Deck Group memiliki banyak pilihan untuk dipilih. Apakah Anda Nona Yaleman? Saya baru saja memeriksa dan saya tidak melihat ada janji yang dibuat atas nama Anda. Resepsionis mengalihkan perhatiannya ke Bea. Apakah saya perlu membuat janji? Sepupuku menyuruhku datang dan akan ada seseorang yang menungguku di sini. Bea berkata sedikit gugup. Sepupumu, bolehkah aku tahu siapa dia? Siapa yang dia minta kamu cari di sini? Resepsionis yang bekerja di meja depan memiliki temperamen yang sangat baik dan jelas bahwa dia telah menerima pelatihan khusus untuk melayani klien mereka. Dia memperlakukan semua orang di ruangan itu dengan hormat. Bahkan Bea yang berpakaian sederhana. Namanya Gerald Crawford. Dia menyuruhku datang ke sini dan mencari pria bernama Tuan Kaiden Zeli. Resepsionis di meja depan menggelengkan kepalanya dan dengan senyum menyakitkan. Dia memberitahu Bea. Maaf, tetapi tidak ada orang bernama Kaiden Zeli di sini. Kami juga belum pernah mendengar orang bernama Gerald Crawford. Apakah Anda yakin tidak melakukan kesalahan? Apa? Kegugupan Bea melonjak setelah mendengar jawaban resepsionis. Ini terutama karena semua orang memperhatikannya. Dia mulai memerah karena malu. Ya Tuhan, apa yang saya katakan barusan? Tuhan, betapa memalukan. Betapa bodohnya dia datang jauh-jauh ke sini. Tak bisa berkata-kata. Isabel menutupi wajahnya untuk melindungi dirinya dari suasana canggung. Koneksi siapa yang dia katakan dia andalkan? Gerald Crawford. Apakah gadis ini sudah gila? Gerald adalah orang yang membuatnya datang ke sini. Hahaha. Bahkan resepsionis belum pernah mendengar nama itu. Katanya. Mawar mencibir. Bea sangat gugup sehingga dia mengepalkan tangannya erat-erat. Tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Yura, Paman Yaleman, semuanya sudah diselesaikan. Tuan Hudel akan datang ke sini sebentar lagi. Kalian harus minum dulu. Seorang pemuda muncul dengan senyum cerah di wajahnya. Dia jelas tidak lain adalah teman sekelas Yura. Nona Lakoh, ada apa? Teman sekelas Yura melirik meja depan. Kali ini dengan senyum yang jauh lebih setengah hati. Resepsionis di meja depan menjawab. Nona Yaleman mengatakan bahwa dia ada di sini atas rekomendasi sepupunya. Dia bilang dia sedang mencari seseorang bernama Kaiden Zeli. Tobias, kamu belum pernah mendengar ada orang bernama Kaiden Zeli yang bekerja di sini, kan? Tidak. Kurasa aku juga belum pernah mendengar nama itu. Sebelumnya, Tobias menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Mengambil postur yang lebih dominan. Dia memberitahu Bea. Dengar. Apakah Anda ingin memeriksa kembali dengan sepupu Anda itu untuk menanyakan apakah Anda berada di perusahaan yang tepat? Semua orang di ruangan itu mulai tertawa begitu mereka mendengarnya mengatakan itu. Memalukan, Tuhan. Ini memalukan, ucap Yuma kesal. Kamu bodoh. Anda badut. Geral hanya berbohong padamu. Anda pasti berkulit tebal. Bukan. Jika Tuan Hudel mendengar tentang masalah ini, dia pasti akan memperlakukan keluarga kita sebagai sekelompok badut. Aku akan memberitahu Nona Yaleman tentang tindakanmu saat kita pulang nanti. Rose berkata sambil menjulurkan jarinya ke tengkorak Bea. Mengapa kamu tidak melihat karakter dan kepribadian orang bodoh itu? Apakah Anda benar-benar percaya semua yang dia katakan? Tidak. Sepupuku tidak akan pernah berbohong padaku. Dia bukan orang seperti itu. Bea langsung membantah kata-kata mereka. Anda benar-benar satu-satunya orang yang memperlakukannya sebagai sepupu Anda yang sebenarnya. Dia tidak lain hanyalah orang bodoh. Dan kamu juga. Jawab Yasbel. Oh, Tuan Hudel ada di sini. Seseorang memanggil. Seorang pria parubaya mengenakan setelan jas dan sepatu kulit yang dipoles berjalan keluar dari lift ke ruang tunggu VIP dengan sekelompok asisten wanita. Para asisten berpisah menjadi dua baris yang rapi. Ada sekitar 40 orang. Itu adalah cara pribadi Hudel dalam menyambut tamunya. Beberapa pimpinan departemen masing-masing juga hadir. Pak Hudel fokus mengatur posisi mereka. Dari depan sampai ke belakang. Wow, Nona Lakoh. Apakah seorang VIP datang hari ini? Mungkin itu beberapa eksekutif besar dari manajemen senior beberapa MNC. Tobias tercengang. Mereka sebenarnya sedang mempersiapkan upacara penyambutan. Aku tidak tahu. Kami tidak cukup memenuhi syarat untuk berhubungan dengan salah satu eksekutif manajemen senior. Hanya orang-orang seperti Tuan Hudel yang berwenang melakukan itu. Resepsionis di meja depan menjawab. Trustdeck Group adalah perusahaan besar dan dibagi menjadi 3 kelas yang berbeda. Manajemen tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Meja depan hanya memiliki kontak dengan orang-orang dari tingkat rendah dan menengah. Tidak pernah ada orang dari manajemen tingkat tinggi. Adegan seperti itu kemungkinan besar adalah pertanda bahwa seseorang dari manajemen tingkat tinggi akan datang. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.